Morata pagi ini. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Semoga pagi hari ini Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat menjalani aktivitas. Pendengar, bahwa sektor pariwisata ini menjadi salah satu andalan ya di Nusa Tenggara Timur, termasuk kawasan Taman Nasional Komodo yang dikenal hingga mancanegara. Namun dalam upaya menjaga kelestarian alam dan habitat dan juga dari hal ini, pengelola kawasan kini juga mulai menerapkan ya kebijakan pembatasan jumlah kunjungan wisatawan. Lalu seperti apa kebijakan ini diterapkan dan juga bagaimana dampaknya bagi wisatawan serta pelaku usaha pariwisata? Pagi ini kita akan membahasnya bersama narasumber kita. Dan telah bersama kita di ujung telepon Bapak Hendrikus Rani Siga, Kepala Balai Taman Nasional Komodo. Dan kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Hendrik. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini, Pak Hendrik? Baik. Baik, puji Tuhan, segala selalu baik. Oke, Pak Hendrik, ini terkait dengan ini apa di Taman Nasional Komodo ini, Pak. Akan terapkan pembatasan kunjungan wisatawan itu, ya, Pak. Infonya seperti itu. Dan dari kebijakan ini, Pak, kita akan langsung mulai saja, Pak, ya, dari kebijakan ini. Sejak kapan, Pak, pembatasan kunjungan wisatawan ini mulai diberlakukan secara resmi, Pak? Jadi sebelum saya menjelaskan terkait penerapan kuota, perlu saya jelaskan bahwa sebenarnya ini sudah melalui diskusi yang cukup panjang sejak Mei 2025 gitu ya. Dalam diskusi dengan beberapa pihak terkait, kemudian kami coba mengkaji beberapa opsi gitu ya. Ada opsi buka tutup kawasan, kemudian ada opsi untuk menerapkan sistem pembatasan jul. Dan sejak Mei 2025 itu sudah kita mulai secara rutin mendiskusikan hal ini gitu. Dan kemudian kami melakukan uji coba itu mulai Januari sampai dengan Maret 2026. Dan baru diterapkan di tanggal 1 April 2026 ini. Dan ini tentu setelah diterapkan kita akan melihat bagaimana efektivitas pelaksanaan di lapangan. Seperti itu, Pak, gitu. Oke, berarti saat ini masih dalam masa uji coba ya, dari Januari 2026 hingga April gitu, Pak ya? Pak Hendrik, masih terhubung? Halo? Halo Pak Hendrik, masih terhubung bersama kami? Ya. Suaranya jauh ya? Oke, baik Pak. Jadi untuk saat ini, dari Januari hingga April ini masih dalam masa uji coba begitu Pak ya? Untuk pembatasan itu Pak? Itu Januari sampai dengan Maret. Oh, Januari sampai dengan Maret ya? Penerapan itu 1 April. Oke, baik April Pak. kemarin gitu ya. Saat ini sudah diterapkan gitu Pak ya? Dan Betul. saat ini kan sudah diterapkan ya artinya Pak ya. Sebenarnya seperti apa Pak Ya, bentuk dari pembatasan yang diterapkan kepada wisatawan saat ini Pak? Gimana Pak? Bentuk dari pembatasan yang diterapkan kepada wisatawan itu seperti apa Pak saat ini? Ya kita karena ini adalah kota tahunan. Dari hasil kajian itu untuk kota tahunan ke Taman Nasional Komodo itu 366.000. Sehingga kalau dirata-ratakan per hari itu sekitar 1.000. 1.000 itu bukan angka yang fix gitu. Karena untuk hari-hari tertentu itu kan kuotanya itu tidak habis terpakai. Seperti Januari sampai dengan Maret kemarin itu sisa kuotanya cukup banyak dan itu akan di carry over.
ke peak season. Peak season itu biasanya tuh Juli, Agustus gitu. Jadi sisa kuota yang tersisa itu akan kita carry over ke bulan-bulan peak season. Kemudian nanti trennya nanti mulai November, Desember mulai turun lagi. Jadi itu kuota itu bisa kita pakai untuk di peak season. Jadi kuotanya itu adalah kuota tahunan yang kalau dirata-ratakan itu kurang lebih 1.000 per hari. 1.000 per hari ya, Pak? Demikian. Oke, baik, Pak. Itu dalam arti 1.000 pengunjung per hari begitu, Pak ya? Iya, itu makanya saya bilang tadi itu bukan angka yang fix gitu. Oke. Karena pada kenyataannya ada hari-hari yang kuota itu tidak habis terpakai, sehingga itu bisa di carry over. Oke, bisa dirapel gitu ya, di high season gitu, Pak ya? Bisa gitu. Oke, Yang baik, penting Pak. kuota tahunan tidak melebihi kuota tahunan pada akhir tahunnya gitu. Oke, baik. Jadi kalau dari saat ini, Pak, itu kan nanti di high season itu kan pastinya nanti permintaan meningkat, Pak ya? Iya, Dan betul. dari Justru itu sisa kuota untuk itu, mengantisipasi hal tersebut, sisa kuota itu kita bawa ke peak season. oke, baik, Pak. Siap. Dan dari alasan diberlakukannya kebijakan ini, Pak, apakah ini lebih menitik beratkan pada konservasi, keselamatan, atau dari kenyamanan pengunjung, Pak? Sebenarnya dari alasan utamanya itu apa, Pak ya? Bisa disampaikan juga, Pak? Ya, jadi para pemirsa sekalian, yang pertama, Mm-mm. kawasan ini kan tetap dari dulu sampai sekarang luasannya segitu gitu ya. Jadi dia punya kapasitas maksimum gitu. Di sisi yang lain, kita melihat bahwa di luar Taman Nasional Komodo itu banyak daya tarik wisata gitu. Oke. Ada desa wisata, ada daya tarik wisata alam juga yang lain gitu. Sehingga beban itu tidak semuanya ke Taman Nasional, kita mengharapkan supaya distribusi beban ini distribusikan juga ke luar Taman Nasional gitu. Oke. Dan sehingga terjadi distribusi pendapatan, distribusi ekonomi, kegiatan ekonomi itu bisa juga didapatkan oleh masyarakat yang ada di luar kawasan Taman Nasional Komodo. Ini yang sering disalahartikan bahwa pembatasan ini adalah pembatasan kunjungan ke Labuan Bajo gitu. Padahal namanya kunjungan ke Labuan Bajo itu tidak dibatasi, silakan. Tetapi ketika ke Taman Nasional, memang kita harus batasi. Karena jangan sampai semua beban itu ditimpakan ke Taman Nasional. Karena ini menjadi selling point utama, itu harus kita jaga bersama lah gitu. Jadi karena dengan adanya kebijakan ini, kita harapkan sebelum pengunjung itu ke Taman Nasional Komodo, mereka bisa menikmati daya tarik wisata yang ada di luar kawasan Taman Nasional Komodo. Pada saat kuotanya sudah tersedia, mereka bisa masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Itu yang menjadi latar belakang. Tentunya kita harus mencari jalan tengah antara kepentingan ekonomi dan juga kepentingan konservasi. Dan ini juga kebijakan ini juga untuk menjamin keselamatan, kenyamanan pengunjung juga gitu. Karena pada tahun 2025 itu publik juga komplain ke Taman Nasional ini sudah kayak pasar gitu ya. Oke. Pasar pindah ke padat. Ini menimbulkan ketidaknyamanan dan juga dari sisi keselamatan seperti yang Pak sebutkan tadi itu juga bisa berdampak kepada keselamatan pengunjung. Sehingga kita merasa perlu untuk mengeluarkan kebijakan ini untuk kepentingan konservasi, untuk kepentingan ekonomi dan juga distribusi kegiatan wisata tidak hanya ke Taman Nasional tetapi juga keluar Taman Nasional sehingga bisa hidup semua begitu Pak. Terima kasih. Oke, baik, Pak.
Tadi disebabkan itu karena kapasitas, Pak ya, dan kapasitas dan juga ini tujuannya dari pemerataan dari apa tujuan wisata ya atau pemerataan ekonomi seperti itu Pak sebenarnya dari pembatasan ini Pak ya. Iya, itu untuk supaya ada pemerataan lah. Selama ini kan Mm-mm. sebagian itu, tidak seluruh, sebagian itu kan turun pesawat, kemudian langsung ke Taman Nasional, keliling-keliling, kemudian balik, langsung balik ke negaranya atau ke daerah asalnya gitu. Nah, ini kita akan atur bahwa sebelum masuk ke Taman Nasional mereka bisa keliling-keliling dulu. Dan ini tergantung Mm-mm. dari pelaku usaha pariwisata ketika meng-create paketnya gitu. Jangan Oke. sampai semuanya itu hanya paket tunggal ke Taman Nasional Komodo. Jadi 6 destinasi atau 7 destinasi di kawasan Taman Nasional Komodo itu menjadi satu paket yang itu. Tetapi harus combine dengan paket-paket yang di luar Taman Nasional Komodo gitu. Itu Oke. sebenarnya gitu. Tapi ya Mm-mm. ini sangat tergantung dari uh, bagaimana para pelaku usaha pariwisata itu mendesain paketnya gitu. Sehingga Oke. semuanya kebagian gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Betul Pak. Seperti itu. Oke. Baik Pak. Ini kan Jadi tadi. kan Mm-mm. uh, jadi jadi kan ada banyak daya tarik wisata itu termasuk ke Kelimutu, ke Riau, kemudian Mm-mm. di sini di Labuan Bajo juga cukup banyak desa-desa wisata, ada kampung-kampung adat di Warebo, kemudian ada Gua Rangko, ada Batu Cermin, kemudian ada Golomori, ada cunca-cunca yang ada di sekitar Labuan Bajo. Itu semua potensi yang bisa eh, dimasukkan dalam paket wisata ketika para tamu itu berkunjung ke Labuan Bajo gitu. Jadi Taman Nasional Komodo itu menjadi salah satu. Kalau memang itu menjadi tujuan utama, ya sesuai dengan kuota yang tersedia gitu. Oke, baik Pak. Dan ini tujuannya juga supaya pariwisata tuh bisa merata ya di seluruh daratan Flores seperti itu juga Pak ya. Oke. Iya, saya kira ini menjadi tantangan tersendiri. Jadi Iya. harusnya ketika ini momentum yang bagus gitu ya, Mm-mm. Mm-mm. untuk mulai menghidupkan destinasi-destinasi yang lain gitu. Tentu aksesibilitas gitu ya, Mm-mm. desain paket, kemudian kesiapan-kesiapan di sekitar itu juga harus sudah mulai dibangun, dipersiapkan gitu. Dan ini menjadi momentum yang tepat untuk mulai menata diri, mulai meningkatkan apa namanya kualitas destinasi-destinasi di luar Taman Nasional Komodo gitu. Oke, baik Pak. Ini menarik sekali ya, dan ini bagus sih untuk pemerataan ya. Dan tetapi Pak, untuk ini Pak di tahun 2025 itu kan bahwa wisatawan itu kan mengeluh ya, ramai sekali seperti pasar, dan ini juga menjadi salah satu dasar munculnya kebijakan ini. Dan dari kondisi sebelum adanya kebijakan dan setelah adanya kebijakan itu apakah ada perbedaan yang signifikan Pak? Dan apa bisa menyelesaikan dari keluhan di tahun lalu itu Pak? Jadi begini, kebijakan ini bisa juga bersifat kuratif atau Mhm. responsif atau reaktif gitu ya. Mhm. Mhm. Bisa juga dalam rangka mencegah gitu. Jadi ini instrumen yang bisa kita gunakan untuk mencegah eh, kemungkinan kerusakan yang lebih parah gitu. Sebenarnya keluhan itu sudah muncul dari tahun lalu bahwa ini sudah kayak pasar. Jadi kenyamanan pengunjung juga itu juga menjadi perhatian publik sebenarnya. Oke. Nah, sehingga kebijakan ini kita Baik pendengar setia Pro 1 RRI ED dimanapun Anda berada ya, saat ini kami sudah menghubungkan kembali kepada Bapak Hendrikus ya selaku Kepala BTN Komodo. Dan tadi mohon maaf karena kendala sinyal ya mungkin, jadi kita sempat terputus dan kita saat ini sudah terhubung bersama Pak Hendrik kembali. Selamat pagi Pak Hendrik. Selamat pagi. Oke Pak, tadi sempat terputus ya. Kita sekarang sudah terhubung kembali nih Pak. Oke.
Walaupun terputus tidak apa-apa, Pak. Tadi kita lagi seru-serunya nih, Pak, bahas mengenai dari Taman Nasional Komodo, Pak ya. Ya, Siap. Oke, Pak. ya tadi kalau boleh saya lanjutkan, jadi Mm-mm. terkait dengan kondisi sebelum dan setelah Betul penerapan sekali, ini Pak. terus terang, ini kan baru mulai diterapkan ya tanggal 1 April kemarin. Sehingga ini menjadi masa transisi, masa adaptasi ya bagi semua. Bagi kami itu bagaimana menyiapkan sumber daya manusianya, aplikasinya, sistem monitoringnya. Kemudian bagi publik itu mencoba untuk beradaptasi dengan penerapan ini. Dan kalau misalnya kondisinya itu nanti kita akan evaluasi. Kemarin saran dari Pak Gubernur kalau bisa 3 bulan atau 6 bulan gitu. Saya pikir itu saran yang konstruktif ya. Kalau mau 3 bulan setelah ini kita adakan evaluasi atau 6 bulan gitu. Atau tergantung dinamika yang terjadi di lapangan gitu. Saya kira ini buat kami kebijakan ini bukan kebijakan yang kaku ya. Ini kan sesuatu yang bisa dievaluasi, bisa bisa dalam perjalanan waktu bisa ada penyesuaian. Kemudian ada yang menyarankan supaya kajian itu lebih komprehensif gitu. Dan itu semua itu mungkin bisa ada kemungkinan atau memang harus gitu ya untuk dilakukan sehingga semua pihak itu bisa menerima kajian yang dilakukan gitu. Tetapi memang kajian yang kami menjadi dasar pengambilan kebijakan kemarin itu adalah kajian 2018 di mana hasil kajian itu bahwa jumlah optimum ke kawasan Taman Nasional Komodo per tahun itu adalah 366.000. Dan di 2022 sebenarnya ada kajian. Tetapi kajian yang 2022 itu tujuannya itu ada hubungannya dengan penetapan tarif gitu. Sehingga muncullah tarif yang 3.350 per orang itu. Dan itu menimbulkan gejolak yang luar biasa. Dan itu akhirnya dibatalkan gitu. Nah itu yang kajian 2022. Dan itu ya kita jadikan itu sebagai referensi, tetapi untuk kepentingan publik mungkin kita agak hati-hati gitu ya untuk menggunakan kajian itu sehingga kita yang lebih akomodatif itu yang kajian 2018. Dan di 2024 itu sebenarnya ada kajian juga dari Inggris gitu. Ada peneliti dari Griffith University itu sudah menyatakan bahwa Taman Komodo ini sudah overtourism agar segera dilakukan langkah-langkah intervensi untuk pengaturan kunjungan gitu. Saya kira itu. Oke, baik Pak. Ini salah satu kebijakannya ya. Ini menarik sekali Pak. Dan ini Pak, itu kan jatah 1 tahun itu kan 366.000 pengunjung ya. Dalam arti dalam 1 hari itu 1.000. Dan jika pada weekdays ya atau hari-hari biasa ini Pak, itu tidak mencapai 1.500, artinya sisa 500-nya ini dalam andai kata ya, ini andai kata 500 dan sisa 500-nya itu kan bisa dipakai di high season ya, betul seperti itu tadi yang disampaikan dari Pak Hendrik ya. Betul sekali. Oke. Dan Betul jika sekali. ada sisa 500 dalam 1 minggu itu Pak, itu kan artinya ada 3.500. Kemudian di high season itu ada permintaan sebesar 4.000 pengunjung. Apakah itu memungkinkan Pak jika 4.000 itu terdapat di high season gitu Pak? Ya, itu tadi ini memang dibutuhkan kerjasama gitu untuk mendistribusikan kunjungan itu jangan sampai menumpuk di satu waktu tertentu. Oke. Jadi kalau misalnya kuota itu juga kita akan atur. Misalnya di peak season itu kan tidak bisa juga 4.000, 3.000. Itu mah akan kembali seperti yang di tahun 2025 itu yang kayak pasar itu juga saya kira kita juga tidak bijak lah, sehingga perkiraan saya ya sekitar 1.500 sampai 1.700 itu dimungkinkan dari sisa kuota yang sisa yang kemarin itu, atau nanti yang Desember, November itu kita bisa bawa ke peak season gitu. Tetapi kan bukan berarti itu
kota itu terus dipakai dihabiskan di sistem dengan misalnya permintaan 4.000 ya nggak bisa juga. Oke. Karena kalau tahun lalu saja itu dalam catatan kami sekitar 1.700, 1.800 itu sudah kayak pasar gitu. Oke. Sehingga kami melalui pendekatan itu kita akan distribusikan sisa kuota itu dengan pengaturan khusus yang di Padar itu, Pak. Di Padar itu kita bagi dalam 3 sesi. Sesi pertama itu jam 5 sampai dengan jam 8, sesi kedua itu jam 8 sampai dengan 11, kemudian sesi ketiga itu jam 3 sampai dengan jam 6. Dan itu supaya untuk mengurangi COVID itu, dan itu untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan sistem manajemen juga bisa mengatur lebih baik gitu. Harapannya seperti itu. Jadi ini masa transisi ya. Jadi kita semua gitu, baik manajemen maupun oleh publik itu masih masa adaptasi dengan kebijakan ini, sehingga kami juga melakukan pembenahan, terutama dari sisi aplikasinya, kemudian kesiapan teman-teman di lapangan. Dari sisi publiknya itu harus sudah mulai ada kesadaran kolektif untuk mendesain paketnya itu tidak menjadi paket tunggal ke Taman Nasional Komodo, tetapi dikombinasikan dengan destinasi-destinasi yang ada di luar kawasan Taman Nasional Komodo, sehingga ada distribusi ekonomi, distribusi beban, dan kenyamanan pengunjung juga, dan keselamatan bisa lebih terjamin gitu. Saya kira itu para pemirsa. Baik, itu menarik Pak ini Pak, dan ini juga untuk tujuan wisata di daratan Flores juga ya, untuk pemerataan. Dan tadi juga disebutkan ya, untuk persiapan itu ada aplikasi, dan untuk wisatawan itu untuk mendapatkan akses menuju ke Taman Nasional Komodo untuk saat ini, untuk membeli sebuah tiket seperti itu bahasanya, itu mekanismenya seperti apa Pak ya? Dan apakah itu nanti juga sebagai salah satu alat perencanaan dari BTN sendiri untuk memaksimalkan dari jumlah wisatawan itu Pak? Ya, jadi begini Pak, jadi ketika dulu di 2018 itu hasil kajian itu menetapkan 366.000, kenapa itu tidak langsung diterapkan? Nah, waktu itu kami menyadari bahwa belum ada tools yang memadai untuk mengontrol jumlah kunjungan secara efektif gitu. Sehingga pada awal tahun kemarin, akhir tahun 2024, kita sudah mulai mengimplementasikan aplikasi Siora gitu. Di mana di Siora itu ada beberapa fitur yang bisa diakses oleh publik, cukup banyak di dalamnya. Tetapi salah satunya adalah reservasi tiket. Dan reservasi tiket itu sudah berjalan gitu ya, sejak awal gitu. Itu juga ada dinamika gitu ya terhadap reservasi melalui Siora ini. Dan untuk yang terkait dengan kuota ini, nanti kita akan distribusikan seluruh kuota hariannya itu sepanjang tahun gitu, sehingga publik bisa melihat secara langsung di aplikasi Siora itu berapa sisa kuota yang bisa mereka beli. Saya terus memantau, seperti hari ini kalau kita lihat di aplikasi Siora, hari ini itu sinyalnya memang lagi dari pagi saya lihat itu masih ada 16 bisa kuota untuk hari ini. Kemudian yang di hari biasa itu masih ada 160-an kalau nggak salah, saya sempat lihat. Dan di hari berikutnya lagi itu sekitar 600-an. Jadi ini publik bisa secara langsung melihat pergerakan kuota. Jadi kuota itu akan berkurang apabila pembayaran sudah dilakukan. Selama belum dibayar, kuota ini tidak akan berkurang. Jadi dia akan berkurang kuotanya apabila sudah dilakukan transaksi atau pembelian gitu. Oke, baik Pak. Seperti itu Pak.
Gitu. Dan ini menjadi salah satu alat pemantauan juga Pak ya, dan juga untuk membatasi itu ya, Betul. supaya tidak melonjak ya. Oke, baik. Iya, Dan iya. ini kita sudah membahas mengenai pembatasan ya ini dan juga kebijakan dan lain-lain ya. Dan sekarang kita bicara dari sisi keselamatan Pak. Sebenarnya risiko apa saja Pak yang ingin diminimalisir ya melalui kebijakan pembatasan ini? Apakah berkaitan juga dengan interaksi langsung wisatawan itu dengan komodo? Kemudian apakah kondisi alam seperti medan yang cukup ekstrim atau faktor lain seperti kepadatan pengunjung ya yang berpotensi memicu kecelakaan yang disebutkan tadi seperti salah satu seperti pasar gitu ya tadi itu, dan juga sejauh mana pengalaman di lapangan ini menjadi pertimbangan ya dalam pengambilan kebijakan ini Pak? Jadi begini, Pak, jadi penerapan kebijakan ini tentu harus secara holistik ya, terkait dengan kapasitas manajemen, kemudian juga kerjasama antara manajemen dengan para pelaku usaha pariwisata gitu. Kalau terkait dengan isu keselamatan, saya kira iya, karena kalau tidak kita bagi dalam 3 sesi jumlah kunjungan dan kepadar, itu bisa terjadi potensi kecelakaan juga, karena kita petugas juga akan kesulitan, karena kalau jumlahnya sangat banyak gitu ya, itu bagaimana bisa mengontrol pengunjung yang sangat banyak tersebut. Sehingga juga dari aspek keselamatan itu dengan kebijakan ini saya pikir akan membaik ya, karena monitoring petugas di lapangan itu akan lebih efektif gitu. Demikian juga kenyamanan pengunjung. Kalau pengunjung nyaman, itu juga pasti akan reaksi-reaksi positif itu akan terjadi terhadap alam, terhadap pengunjung yang lain. Itu pasti akan dengan sendirinya akan muncul, dibandingkan dengan kalau crowded, pengunjung bisa stres dan tidak bisa menikmati keindahan alam tersebut itu. Dan supaya bisa sekaligus pemirsa bisa ketahui bahwa terkait dengan kapasitas manajemen, memang terus terang kami mengakui ya, karena dari analisis beban kerja di Taman Nasional Komodo itu harusnya itu 253 pegawai staf, tetapi yang tersedia sekarang itu kan 102, jadi tidak sampai separuhnya itu. Kemudian yang kedua, infrastruktur lapangan itu boleh katakan sangat tidak memadai ya. Contohnya kayak mooring itu harusnya dibutuhkan ratusan. Kalau melihat pertumbuhan jumlah kapal speed yang ada di Labuan Bajo, harusnya dibutuhkan mooring itu ratusan gitu. Tetapi yang ada saat ini itu hanya yang bisa fungsional itu hanya 6. Belum lagi dermaga-dermaga wisata juga banyak yang tidak layak, kayak di Padar itu sangat tidak layak gitu, kami mengakui. Itu kenapa? Memang dari sisi kebijakan anggaran itu belum cukup. Jadi yang tahun 2025 kan kami menghasilkan 100 miliar 190 juta gitu, dari hasil PNBP. Tetapi tahun ini yang kembali itu 1,07 miliar. Jadi 0,01%. Bisa dibayangkan itu. Dari 100 miliar, kemudian yang ada, yang kembali lagi itu hanya 1 miliar kurang lebih. Dan itu apa yang bisa dikerjakan untuk meningkatkan fasilitas atau infrastruktur yang ada di dalam kawasan. Sehingga kebijakan ini memang paling tidak mengurangi tekanan, mengurangi beban, mengurangi daripada nanti terlambat. Kemudian akhirnya setelah terjadi kerusakan, Pak Menteri kemarin menyampaikan itu, kalau sekali rusak, ini pemulihannya itu akan sangat-sangat mahal gitu. Dan publik mungkin akan marah juga ke Taman Nasional Komodo gitu. Karena memang proses pemulihan, biaya untuk pemulihan itu jauh lebih besar dari biaya untuk pencegahan gitu, pengendalian. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada publik juga nih. Baik, ini terima kasih banyak nih Pak Hendrik ya. Dan ini terakhir nih Pak.
Ini kan tadi sudah dilakukan uji coba dari Januari hingga Maret ya, dan mulai April ini sudah diterapkan ya dari pembatasan ini. Dan dari kebijakan ini, apakah bersifat sementara atau akan diterapkan dalam jangka panjang sebagai sistem baru pengelolaan wisata Pak ya? Atau ada kajian-kajian tertentunya Pak dalam penerapan ini di jangka panjang ya Pak? Tadi kan saya bilang bahwa kebijakan ini itu kan sesuatu yang bukan sesuatu yang kaku gitu ya. Jadi bisa saja sebagaimana arahan Pak Gubernur itu agar dievaluasi 3 bulan, 6 bulan, atau dalam 1 tahun, itu sangat mungkin dilakukan gitu. Oke. Dan kajian-kajian yang lebih komprehensif mungkin juga bisa kita lakukan sehingga mendapatkan titik tengah, jalan tengah agar kepentingan ekonomi itu harus jangan mengorbankan salah satu lah gitu. Kalau mengorbankan salah satu itu bisa terjadi ketimpangan gitu. Jadi kira ini tuh menjadikan jalan tengah sehingga kebijakan ini kita harapkan kita akan terapkan gitu ya. Ini tentunya jangka panjang gitu. Karena Baik, Pak. nggak bisa sifatnya sementara, ini jangka panjang, tentu dalam perjalanannya itu akan publik itu bisa berperan untuk mengkritisi, melakukan evaluasi, mungkin ada pakar-pakar yang ingin menyampaikan atau mau terlibat untuk kajian-kajian lebih komprehensif, itu bisa saja dilakukan di masa-masa yang akan datang gitu. Sehingga semuanya bisa menerima, karena terus terang saja bahwa ini ada memang ini boleh dikatakan ini pertentangan antara isu keberlanjutan dengan isu bagaimana mendapatkan manfaat sebesar-besarnya pada masa sekarang gitu. Kemudian juga ini isu terkait dengan jangka panjang, dengan isu terkait dengan bagaimana jangka pendek ini, ini ada yang menyampaikan ini masalah perut gitu. Oke. Kemudian ini investasi yang sangat besar gitu. Tapi juga Taman Nasional Komodo itu juga punya kapasitas maksimum gitu, nggak bisa dipaksakan gitu. Misalnya investasi di Labuan Bajo sudah berkembang pesat, kemudian Taman Nasional Komodo juga daya tampungnya diperbesar gitu. Itu juga sangat tidak mungkin. Jadi ini membutuhkan kebijaksanaan ya. Semua pihak ada semacam kebijaksanaan kolektif lah, atau kesadaran kolektif untuk melihat ini harus secara bersama-sama melihat ini untuk kepentingan kita bersama nih gitu. Taman Nasional itu diberi mandat untuk menjaga ini supaya jangka panjang gitu. Tidak hanya satu generasi, tetapi ini juga bagaimana generasi selanjutnya, jangan sampai hanya baca di buku. Oh dulu ada ini pernah menjadi destinasi premium gitu. Kita bisa belajar dari beberapa tempat yang lain. Dulu itu Bunaken itu menjadi tempat yang favorit gitu. Dikunjungi oleh wisatawan dari mancanegara. Coba lihat sekarang gitu. Itu bukan menjadi lagi favorit gitu. Menjadi alternatif kesekian. Taman Nasional Komodo ukur dengan status internasionalnya yang 3 gitu. Warisan dunia, cagar Westfield, itu salah satu keajaiban dunia. Ini menjadi kewajiban moral kita semua untuk menjaga agar status ini tetap dipertahankan. Karena kalau manajemennya tidak benar, status ini bisa dicabut sewaktu-waktu gitu. Dan jangan sampai dicabut. Kalau dicabut, itu kan sebenarnya kita mendapatkan berkat yang luar biasa ya. Dengan status ini, promosi itu akan jalan sendiri gitu. Dan itu gengsinya itu benar-benar luar biasa. Jadi orang akan antri menuju ke Taman Nasional Komodo. Tetapi ya itu tadi, karena kapasitasnya terbatas, maka harus diatur. Untuk target, misalnya orang bilang, ini target pemerintah pusat itu agar 1 juta pengunjung ke Labuan Bajo, ya silakan gitu. Silakan gitu. Karena masih banyak daya tarik wisata yang lain. Tapi ketika masuk ke Taman Nasional Komodo,
itu memang suka tidak suka, setuju ya kita harus batasi. Karena untuk kepentingan kita bersama jangka panjang gitu. Jangan sampai kita menjadi generasi yang egois gitu. Harus berpikir juga dengan generasi-generasi yang akan datang. Dan posisi balai di situ menjadi sangat penting, bagaimana mengintervensi ini, menjaga ini supaya jangan sampai terjadi ketimpangan. Karena banyak opsi yang kami kaji gitu ya, misalnya penutupan dalam jangka waktu tertentu, itu kan jelas tidak mungkin. Karena kalau ditutup bisa kolaps ini. Iya, betul sekali, Pak. Industri pariwisata. Tetapi ini adalah jalan tengah gitu ya, untuk artinya ya konservasi bisa berjalan, tetapi juga ekonomi masyarakat bisa juga tetap berjalan. Dan itu menjadi harapan kita semua seharusnya gitu ya. Iya. Karena ada beberapa pihak mau melakukan demonstrasi, buat saya itu risiko jabatan yang harus saya pikul, dan karena saya diberi mandat, diberi tugas untuk menjaga ini, ya apapun risikonya harus saya hadapi, termasuk perburuan liar, termasuk ini. Jadi ini keberadaan kawasan Taman Nasional ini bukan tiba-tiba seperti saat ini, tetapi ini proses yang sangat panjang, 50-60 tahun yang lalu ini dijaga dengan baik sehingga hari ini kita bisa menikmati itu. Diharapkan seperti itu. Sekarang kita jaga supaya bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Demikian. Baik, ini menarik sekali ya, dan ini kebijakan ini saya rasa kita juga merasa ini sudah sangat bijak, Pak ya, dan ini semoga ini dapat menjaga keseimbangan antara pariwisata dan juga pelestarian lingkungan nih, khususnya di seluruh daratan Flores, Pak ya, dan ini kebijakannya sangat bijak, Pak. Oke, ini terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya dan juga obrolan kita di pagi hari ini, Pak ya, terkait dengan kebijakan Taman Nasional Komodo, Pak. Oke, Pak, dan terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak Edric. Selamat pagi. Baik. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua dan salam untuk teman-teman BTN, Pak. Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI ED dimanapun Anda berada ya, demikian perbincangan kita pagi ini mengenai kebijakan pembatasan kunjungan wisatawan di Taman Nasional Komodo. Dan semoga langkah ini dapat menjaga keseimbangan antara pariwisata dan pelestarian lingkungan, sehingga keindahan alam dan keberadaan Komodo tetap terjaga ya untuk generasi yang akan datang. Dan terima kasih kepada Bapak Hendrikus Ranisiga atas waktu dan penjelasannya, serta kepada Anda pendengar setia Pro 1 yang selalu bersama kami di Florata pagi ini. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Anda akan mengikuti Warta Berita Nasional dari Pro 3 RRI Jakarta.